Bismillahirrahmanirrahim. Cueng, jadi ini awalnya gimana? Sebelum kita lihat gambaran ya, gambaran-gambaran apa yang terjadi ke depan, kita bacakan dulu Bismillah, kemudian niatkan apa yang ingin kita lihat. Kayak ngelihat ke depannya lah ya. Iya. Gitu. Oke. Perlu dihabisin? Enggak, hanya syarat Sedikit lagi aja. sedikit. Potong. Oke. Oke. Baik. Ini teknik membaca kopi. Oke. Jadi kalau udah seperti itu mulai dibaca atau gimana, Cueng? Kalau sudah kita terungkap, kita tunggu dia kering sebentar. Setelah kering, nanti baru kita baca. Oke, bisa kita mulai ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hasilnya baik. Amin. Gambaran kopi ini kalau dia ada rintik-rintik seperti ini, berarti insya Allah kita akan mendapatkan uang. Nah, walaupun jumlahnya nggak begitu banyak. Ini ada gambaran uang yang dalam waktu dekat insya Allah dapat, gitu kan. Namun sudah ada peruntukannya. Jadi ada uang yang masuk, tapi memang sudah ada pengeluarannya. Kemudian ada rezeki-rezeki yang tidak diduga, insya Allah dalam waktu dekat ini agak lumayan rutin. Gitu, ada 1 kali, 2 kali, 3 kali, ini gambarannya. Jadi mudah-mudahan insya Allah kita akan mendapatkan rezeki-rezeki yang diduga, gitu. Ini beberapa kali. Kita mendapatkan simbol kuda. Nah. Baik, Nyai. Di sini kita ketemu simbol kuda. Simbol kuda ini selalu melambangkan bahwa akan ada peningkatan. Karena ini kakinya ada di keuangan, insya Allah akan ada peningkatan dalam keuangan. Namun kita harus melewati beberapa hambatan dulu. Jadi ada rintangan-rintangan dulu yang harus kita hadapin. Tapi insya Allah kita akan ada peningkatan gitu di keuangan. Ini mulai ada muncul insya Allah rezeki-rezeki yang besar. Mudah-mudahan ketemu di hitungan angka 8. Insya Allah di hitungan angka 8 di bulan 8 yang akan datang. 8 bulan yang akan datang. Jadi insya Allah akan ada peningkatan dalam kehidupan kita, peningkatan dalam keuangan kita. Insya Allah memulainya di hitungan angka 8. Insya Allah mendengar kabar atau melihat orang tidur. Kalau mendengar kabar, melihat orang tidur itu misalnya kita dapat telepon gitu, ada keluarga atau orang yang kita kenal dalam keadaan sakit atau dia dalam keadaan meninggal. Apabila garis ini ada di luar, berarti paling tidak kita kenal dengan orang yang mau tidur ini, gitu, yang sakit atau yang meninggal. Ini ketemu lagi ada simbol macan. Nah, simbol macan ini selalu menyimbolkan, artinya mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki yang nggak diduga. Rezekinya itu berupa uang, gitu kan. Jadi insya Allah kita akan mendapatkan rezeki berupa uang dalam waktu dekat. Ini rezeki macan, rezeki yang tidak diduga. Rezeki berupa uang yang tidak diduga. Ini ketemu garis lurusnya ya. Ketika garis lurus ini tembus ke atas, jadi insya Allah apa yang kita niatkan, apa yang kita cita-citakan, insya Allah terlaksana. Amin. Terlaksananya ini di sini ada gambaran orang berdiri. Artinya kita mencapai satu niat kita itu ada beberapa orang yang membantu kita gitu. Ada beberapa orang yang membantu kita dalam mencapai niat kita, dalam mencapai tujuan kita. Ada beberapa orang. Kalau kita lihat di sini, ini ada satu, ini ada satu. Berarti ada 2 orang yang berperan membantu kita untuk mewujudkan keinginan atau cita-cita kita gitu. Nah, ini ada huruf S. Nah, ini huruf S. Huruf S inisial atau unsur. Nah, inisial atau unsur ini berarti dia bisa di depan satu nama orang atau di tengah atau di belakang. Jadi inisial atau unsur. Ini membuat kita ruwet. Istilah ruwet itu kalau buat saya itu ada buat kita pusing.
buat kita pusing, buat kita jengkel atau buat kita kesal gitu ya. Huruf S, inisial atau unsurnya. Kemudian di sini kita ketemu huruf D. Berarti ada huruf D juga gitu. Jadi ada huruf D juga, inisial atau unsur yang membuat ruwet, namun tidak serunyam huruf S. Karena ini masih ada titik-titik bersihnya. Paling agak jengkel dikit-dikit gitu ya. Huruf D, inisial atau unsur. Nyai insya Allah ada perjalanan agak jauh. Jadi agak jauh tuh misalnya kalau tolak ukurnya jadi gitu keluar ya, kota, Cuy. keluar provinsi gitu misalnya nih. Tapi belum mau sekarang. Nah, jadi mau bakal ada perjalanan jauh tapi belum mau sekarang. Insya Allah ada gambaran uang dari orang yang membawa huruf K gitu ya. Ada huruf K, R, inisial atau unsur. Jadi insya Allah, tapi belum mau sekarang juga, ini paling tidak di bulan besok, di pertengahan atau di akhir-akhir bulan Juli nanti insya Allah akan mendapat uang dari orang yang membawa huruf K. Tapi kalau bisa saya balik seperti ini, bisa huruf Y ya. Huruf Y. Jadi huruf Y, huruf K, inisial atau unsurnya insya Allah udah bisa ditunggu, tapi belum kalau mau sekarang. Ada beberapa kali acara kumpul ramai-ramai. Kalau kumpul ramai-ramai itu misalnya kita ada acara rapat, misalnya kan skupnya kayak pesta kumpul-kumpul keluarga, tapi tidak bisa saya katakan ini kumpul baik semua. Karena di sini kan ada berita yang kurang baik. Kita akan mendengar atau melihat orang tidur ini tadi bisa sakit atau bisa meninggal, tapi mudah-mudahan bukan orang yang ada di dalam, artinya bukan orang dekat, paling tidak kita mengenal. Ini ada huruf A. Jadi A, ini kita ketemu tuh. Jadi huruf A, inisial atau unsur, ini punya simbol hati. Ya. Jadi AN dia bisa gitu ya. AN dia bisa, AT dia bisa, inisial atau unsur. Kalau dia keluar simbol hati, berarti ini orang menaruh hati. Gitu. Jadi kalau dia keluar simbol hati, berarti orang ini menaruh hati gitu dengan kita. Ada simbol segi 4 besar. Kalau simbol segi 4 besar ini muncul, insya Allah kalau kita punya niat, cita-cita, rencana, ini wujudnya di segi 4 besar, misalnya rumah, tanah, mobil misalkan. Kita ada niat, cita-cita, dan rencana di segi 4 besar ini, insya Allah dia akan terlaksana. Di hitungan angka 9. Jadi bisa jadi dia 9 bulan yang akan datang, bulan 9, tanggal 9. Tapi insya Allah ini akan terlaksana. Kita ketemu simbol kambing ya, Nyai. Simbol kambing ini selalu diartikan niat-niat besar. Kategori niat besar tuh kita beli rumah, beli tanah, beli mobil, umroh, haji, menikah. Jadi insya Allah ada niat besar kita akan terlaksana, namun kita melewati hambatan dulu. Tuh. Jadi mudah-mudahan tetap sampai, tapi ada hal-hal yang harus kita lewati terlebih dahulu. Apa nih Nyai yang mau ditanyakan? Biasanya karena saya memberikan pertanyaan setiap kali membuka kopi ini. Jodoh deh. Baik. Kalau perihal jodoh, biasanya simbol yang muncul di kopi ini adalah simbol hati. Nyai bisa lihat ini ada simbol hati, love gitu ya. Iya. Oke, kita ini dulu. Sabar. Tidak merubah simbol hati ya. Ini ada yang turun, tapi insya Allah yang turun tuh rezeki macan lagi. Jadi insya Allah mudah-mudahan rezekinya bergulir. Nah, di sini kita lihat tadi yang menjadi pertanyaan adalah jodoh. Ini banyak pertanyaan yang banyak diajukan para remaja gitu, perempuan-perempuan gitu ya yang masih lajang. Ini simbol hati. Nah, Nyai bisa lihat ini simbol hati. Ketika jodoh itu dekat gitu, maka dia akan terdeteksi gitu, terdeteksi dengan simbol yang ada di sini. Simbol hati segi 4 bundar. Ini berarti insya Allah gambaran jodohnya nggak jauh. Nggak jauh dalam arti kurun waktunya. Berarti nggak lama lagi nih insya Allah. Insya Allah nggak lama lagi. Karena simbol hatinya sudah nampak. Kalau di sini kita lihat di hitungan angka 5. Nanti kita lihat di hitungan angka 5 ini. Jadi kalau dia di hitungan angka 5 itu, Nyai, dia bisa 5 bulan ke depan. Bulan 5 yang akan datang gitu ya. Bulan 5, kalau mau hitung jauh ya 2025. Tapi kalau kita lihat ini dekat, ini 5 dia nempel di hati. Insya Allah mudah-mudahan di hitungan angka 5 ini 5-nya dekat.
Berarti 5 bulan ke depan atau insya Allah bulan 5 paling jauh. Kok malah saya takut ya, Cueng. Gambarannya seperti itu. Ini kan hanya sekedar gambarannya, Iya, Nyai. iya, Kita iya. hanya meraba gitu. Karena kalau kepastian itu hanya milik Allah, bukan milik saya. Kita hanya membaca tanda-tanda saja gitu. Benar. Artinya ketika kita melihat tanda-tanda hujan itu misalnya mendung, angin, nah seperti inilah kira-kira. Tapi kalau memastikan itu bukan kapasitas kita. Kata pasti itu hanya kata Allah gitu. Benar. Kalau untuk karir gimana itu, Cueng? Kalau untuk karir kita tadi sudah punya simbol kuda. Artinya gitu, simbol kuda ini mewakili peningkatan kita dalam kehidupan maupun dalam keuangan. Ini sudah di ujung juga. Namun dalam peningkatan karir kita harus melewati hambatan dulu ya, Nyai. Karena ini terarsir. Berarti andai kata kuda ini tidak ada guratan ini, jadi dia bisa melaju saja, berarti tidak ada hambatan. Ketika kita memang mau maju melesat saja. Tapi ketika ada guratan-guratan ini yang mengarsir, arti kata ketika kita mau mencapai peningkatan, kita harus menghadapi rintangan terlebih dahulu. Ada tantangannya dulu gitu, baru kita bisa melesat naik. Oke, kayak gitu untuk saat ini. Terima kasih, Cueng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun masih bersama saya Nyai Arel di segmen Okultisme Podcast Chow Ekam. Kali ini kita kedatangan tamu yang punya keahlian khusus unik, dan saya juga mau bertanya-tanya nih ya masalah kepo gitu. Dan kita kedatangan tamu yang luar biasa dari luar kota. Mari kita kenalan sama ibu kita yang cantik ini, Cueng Nora. Selamat malam penonton, pencinta channel Chow Ekam. Saya ucapkan terima kasih atas undangan dari tim Chow Ekam sehingga saya dapat hadir di sini. Ya, Cueng, jadi dari ramalan tadi yang kita lihat nih, Cueng, ada sedikit mau tanya deh ya. Boleh? Sebenarnya itu teknik atau bahasa ininya semacam kayak mistik atau apa ya, terawangan atau apa itu, Cueng? Kalau boleh dibilang, kalau mistik nggak ke situ ya. Namun lebih ke penerawangan, ya, lebih ke penerawangan. Kalau mistik tidak gitu, lebih ke penerawangan. Gitu ya. Tapi pakai teknik juga kan, Cueng? Iya, pakai teknik. Karena menurut saya nih unik banget dan baru kali ini ya gitu, baru dengar nih Cueng gitu. Yeah. Saya udah lama tinggal di Lampung tapi baru tahu ada ramalan, biasanya kan tarot gitu kan. Iya. Kenapa bisa terinspirasi pakai kopi, Cueng? Kebetulan kalau di tempat kami itu di Kota Bumi, Lampung Utara itu memang banyak ya, boleh dibilang banyak gitu yang memang generasi sebelumnya gitu, yang memang sudah bisa baca kopi gitu kan, bisa membaca guratan kopi gitu ya, memang sudah banyak. Sebenarnya tidak ada cita-cita ke sana gitu ya, artinya untuk bisa membaca kopi tidak. Cuman di tahun 2009 lah tepatnya itu saya pernah bermimpi gitu, karena bermimpi artinya bisa membuka kopi, maka saya coba gitu. Maka saya coba, artinya pada saat itu apa ya sih bisa gitu kan. Dengan mencoba kemudian awal-awalnya sih di keluarga. Jadi awal-awal dari keluarga. Awalnya di keluarga, kemudian kita coba testi gitu kan, kebenarannya gitu kan, melalui uji coba dulu, karena saya sendiri pada saat itu belum percaya diri, benar nggak sih gitu kan. Kemudian setelah dicoba apa yang dilihat gitu melalui guratan kopi ini ada titik kebenarannya gitu, maka akhirnya merambah ke teman-teman gitu kan, kemudian ya akhirnya dari mulut ke mulut ini menjadi komunitas unik
Sisi unik dari setelah kita ngobrol, ngopi bareng, kemudian kita baca sama-sama, artinya untuk menjadi ajang silaturahmi juga Nyai, gitu. Benar. Jadi kalau di Kota Bumi itu ada komunitas atau apa? Banyak kalau komunitas seperti ini ya, komunitas baca kopi. Baca kopi namanya ya? Iya, kalau di sana itu lebih dikenal dengan nama betenung gitu, betenung kopi. Jadi istilah di sana itu betenung Bahasa kopi kerennya ya di istilahnya. Cueng. Jadi kalau mereka itu kalau mau ngopi bilangnya ya mau betenung lah, betenung kopi. Gitu. Artinya membaca guratan kopi gitu, Ada melihat gambaran. tempat-tempat kayak kafe atau apa tempat kumpul komunitas itu? Kalau tempat komunitas tidak ya, artinya memang kita di rumah masing-masing, artinya ketika mereka ya kumpul ya di rumah kita masing-masing, jadi tidak ada tempat-tempat khusus untuk kita membaca kopi. Ini mau tahu deh, di Lampung ini kan banyak nih merek-merek kopi gitu ya kan. Kira-kira apa semua kopi itu bisa untuk ngeramal nih Cueng? Kita pernah coba pakai kopi-kopi, artinya belum ketemu kopi ibu anak misalnya kan, kita coba kemudian pakai kopi Lampung gitu. Karena seratnya lah ya, tekstur dari kopi itu mungkin dia terlalu kasar, sehingga apabila dia diputar kemudian menimbulkan guratan itu terlalu kasar, atau kalau kita nulis itu seperti tinta melebar, jadi sehingga tulisannya itu tidak jelas. Nah, akhirnya akhir dari kita coba gitu menggunakan kopi bintang gitu ya, kopi bintang, dan memang teksturnya dia halus, kemudian tidak terlalu pekat warna hitam, tidak juga samar, sehingga guratan-guratan terkecil apapun itu bisa kita baca gitu. Jadi memang harus menggunakan kopi yang tertentu lah ya, nggak bisa dengan sembarang kopi intinya seperti itu. Yang terpenting kopi itu teksturnya halus gitu kan, tidak terlalu hitam gitu, tidak terlalu kasar. Jadi karena kalau dia teksturnya itu kasar, maka guratannya itu tidak jelas kita membacanya gitu Nyai. Berarti agak sulit ya kalau kita di luar Lampung nih, misalnya di Jawa atau di Kalimantan gitu, harus bawa kopi sendiri. Harus bawa kopi. Atau gimana nih Cueng? Paling tidak ya harus bawa kopi Nyai. Artinya paling tidak kalau mereka tahu tekstur kopi, jenis kopi yang harus bisa dibaca ini adalah yang penting jangan terlalu hitam pekat atau dia kasar. Tapi kalau dia memang, kalau kata orang tuh nyangerainya bagus, warnanya kuning kecoklat-coklatan, bisa Nyai gitu. Ya sulit juga kayak gitu ya. Jadi kalau memang mau ngundang Cueng ya ke Jawa atau ke Kalimantan, harap request dulu sebelumnya biar Cueng bawa kopi bintang. Benar nggak Cueng? Betul. Biar nggak sulit ya kita. Tidak sulit membacanya karena dia lebih jelas gitu. Sebenarnya dari yang saya dengar nih ya Cueng, ini termasuk dari ramalan kan? Betul. Benar gitu. Dalam agama kita gitu. Kalau nggak salah ya, saya juga nggak dalam belajar agama, katanya tidak diperkenankan untuk meramal masa depan. Ya. Yang tidak diperkenankan adalah memastikan. Oh gitu. Memastikan kalau dia tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan, tentunya ramalan cuaca juga tidak kita perbolehkan. Benar. Ramalan cuaca, ramalan musim tentunya kita tiadakan. Yang tidak boleh adalah memastikan. Kalau kita memastikan, Nyai besok pasti dapat duit. Ini kalau kata pasti itu udah saya katakan dari awal bahwa kata pasti itu milik Allah. Benar. Kita sebagai manusia hanya bisa berucap insya Allah. Jika Allah mengizinkan apa yang saya ucapkan pada malam ini terjadi, maka terjadi. Kun payakun. Jadi kun payakunnya itu pada Allah. Kalau kita hanya meraba, membaca, karena kata Allah kan dalam Al-Quran juga Iqra. Iqra itu artinya baca. Silakan baca. Makanya saya baca kopi. Iqra itu membaca, artinya tidak harus membaca tulisan gitu, tidak harus dia membaca catatan-catatan, tapi kita membaca situasi, membaca tanda-tanda alam, itu sudah dikatakan meramal. Jadi dalam hal agama, ini menurut saya yang terpenting adalah kita tidak memastikan. Jadi tidak memastikan, tetap kita ucapkan kalimat insya Allah. Jika Allah mengizinkan ini terjadi, maka terjadi. Jadi andai kata memang meramal itu tidak boleh, itu kembali lagi artinya
yang memprediksi penyakit pun tidak diperbolehkan, ya kan? Kemudian yang meramal cuaca dan musim pun tidak diperbolehkan, gitu. Itu menurut pendapat saya itu. Iya. Tambah wawasan ini Cueng gitu. Ini maaf nih Cueng. Iya. Yang saya tahu adalah nggak semua orang ramal itu teknik. Iya. Karena dalam penerawangan itu hanya orang-orang tertentu Iya. yang diizinkan oleh Allah ya untuk bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain gitu. Betul, Nyai. Jadi ketika ada penyakit maka Allah memberikan keahlian. Contoh saja misalnya kepada dokter. Ada dokter, jadi dokter ini diberikan oleh Allah kemampuan pemikirannya gitu, otaknya gitu. Jadi dititipkan ilmu sehingga dia menguasai ilmu kedokteran sehingga dia dapat bisa mengobati penyakit. Begitupun untuk hal-hal seperti ini. Ketika ada keluhan-keluhan, arti kata peramal itu dalam konteks ketika kita sakit secara fisik, kita sharingnya ke dokter. Kita datangnya ke dokter apabila kita flu. Tetapi ketika kita dalam ada persoalan-persoalan secara psikis, misalnya hati kita lagi tidak menentu atau galau kalau istilah anak muda sekarang, atau misalnya kita lagi ada persoalan, tentunya kan kita tidak bisa menceritakan ini kepada dokter. Benar. Nah, sehingga Allah pun menitipkan ilmu itu kepada orang-orang yang memang pemikirannya pun dapat menyerap keilmuan ini gitu. Jadi artinya bukan karena belajar tapi memang karena anugerah. Yang terbesar adalah karena anugerah Allah. Gift, ya. Benar. Jadi Cueng percaya dong kalau Allah itu gitu menitipkan gift atau anugerah itu pada orang-orang tertentu. Iya. Gitu. Dan punya skill-skill dan keahlian-keahlian tertentu gitu. Betul. Di bidang yang di luar manusia anggap itu sesuatu yang nggak mungkin. Tidak mungkin. Di luar nalar dan kayaknya mengada-ngada. Kalau orangnya nggak percaya ya Cueng ya gitu. Bahasanya adalah gaib itu terkadang dianggap rekayasa, benar nggak Cueng? Betul. Gitu. Jadi lagi kita ke teknik dan kelebihan itu gift yang kita punya menurut Cueng nih gitu. Menurut Cueng kita lihat nih banyak orang sekarang ya gitu dengan gift yang mereka punya terkadang bukan untuk hal yang baik deh gitu. Terkadang mereka merekayasa, terkadang mereka berusaha untuk mengambil keuntungan dari hal-hal itu gitu yang tadinya kita anggap itu luar biasa jadi olok-olok deh kayaknya ya di luar gitu. Menurut Cueng orang-orang yang seperti itu yang buat skill kita ini, gift kita ini jadi seperti mainan itu gimana nih Cueng? Menurut saya artinya gift atau ini kan anugerah ya, anugerah dari Yang Kuasa, dari Allah Subhanahu Wa Taala yang seharusnya gitu kita sangat syukuri. Bagaimana sih cara kita mensyukuri anugerah dari Allah itu? Kita menjaganya dengan baik gitu ya, menjaganya dengan baik, melestarikannya dengan baik. Tentunya kita manfaatkan juga dengan baik. Karena Allah menciptakan segala sesuatu itu tentunya mempunyai kemanfaatan. Jadi jangan sampai disalahgunakan. Maka ketika saya melihat banyak pendapat dan banyak orang juga yang memang sharing ke saya ketika ada beberapa orang yang menyebutkan nominal, artinya kita ini diberikan Allah kelebihan itu untuk membantu. Artinya untuk membantu yang memang orang-orang membutuhkan gitu ya. Jadi rasanya tidak etis ketika orang dalam keadaan kesusahan atau lagi dalam kesulitan kita sulitkan juga gitu. Jadi dengan kemampuan kita ini kita berharap ini dapat memberikan manfaat buat orang banyak, artinya kita bisa membantu kesulitan-kesulitan. Paling tidak kita memberikan solusi-solusi atau setidaknya kita memberikan ketenangan gitu loh, memberikan ketenangan sehingga yang tadinya datang dengan berbagai macam persoalan, ketika kita lihat berikan gambaran ke depan, mereka tuh punya semangat baru. Jadi punya yang tadinya putus asa, mereka punya harapan. Nah itulah mengapa Allah itu menciptakan, memberikan anugerah itu, setidaknya kita dihadirkan Allah untuk orang-orang di sekitar kita itu tadi memberikan kekuatan secara spiritual. Gitu, secara psikis gitu.
Cueng, luar biasa. Masukan yang luar biasa sekali, dan itu pengalaman, karena terkadang banyak di luar sana yang menganggap bahwa orang-orang yang punya kelebihan spiritual dan gift seperti Cueng ini disamakan dengan terkadang bahasanya adalah kurang enak ya. Iya, Jadi nyatanya nggak seperti itu. Tidak. Gitu. Iya. Dalam agama Islam pun sebenarnya ada ya Cueng? Ya. Benar. Kalau dalam agama Islam ya kita Dunia gaib. ya atau dunia gaib sejenisnya. ya. Artinya kita ambil aja lah dari surat An-Nas, Ya. minal jinnati wan nas, bahwa Allah itu menciptakan jin dan manusia. Jin itu yang mana sih gitu kan? Kalau secara nyata kan kita nggak tahu bentuknya kelihatan. seperti apa. Benar. Berarti ketika itu disebutkan dalam Al-Quran bahwa yang gaib itu ada. Benar, Jadi yang gaib luar itu biasa. ada gitu. Jadi bukan hanya percaya atau tidak percaya, wajib percaya. Jadi sekarang kita ini lagi Nyai, artinya surga dan neraka, ya kan gitu. Allah menyebutkan ada surga dan neraka. Apa kita bisa lihat? Iya, benar. Apa misalnya seperti kita lihat di Mekah, Ngebayangin kita misalnya atau misalnya kayak di Mekah, kita tahu itu Ka'bah. Artinya gaib, Gaib. ya. Jadi Tidak terlihat, ya, benar. tapi kita yakin. Benar. Artinya segala sesuatu gitu ya. Tidak mungkin tidak ada maknanya soal apa namanya jin. Artinya Allah ini Gaib, yang gaib. sesungguhnya begini, Nyai. Ketika kita mengetahui hal yang gaib, artinya bukan untuk kita menyombongkan diri, tetapi membuat kita tuh semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Bahwa Allah ini maha luar biasa, tidak bisa kita. Artinya bukan hanya manusia saja yang Allah ciptakan gitu. Jadi bangsa-bangsa lain yang makhluk-makhluk lain yang tetap kita harus punya, kata orang Jawa tuh tata titi toto kromo, tetap saling menghormati, saling menghargai, kita berdamai karena mereka juga walaupun tidak nampak oleh kita, mereka adalah makhluk Allah Dan mereka ya, ada. dan mereka ada itu. Dan nggak ada lagi kalimat percaya atau nggak percaya, tapi percaya karena dasarnya tadi itu minal jinnati wan nas itu. Sesimpel itu padahal. Dan sering dibaca ya, tapi terkadang orang yang sudah tahu pun merasa itu nganggapnya, bahkan ada yang dengar-dengar nih Cueng. Katanya yang bisa lihat jin gitu. Kalau bisa lihat manusia, katanya manusia. Kalau yang bisa lihat jin katanya sebangsa dengan jin. Gitu. Gimana tuh Cueng kira-kira Cueng? Berarti kalau kita mau melihat jin berarti harus jadi jin dulu dong kan. Kita dikodratkan oleh Allah itu sebagai manusia, makhluk yang sempurna. Artinya sebagai makhluk sempurna. Kembali lagi artinya seperti gift kita melihat apa namanya gambaran ke depan. Artinya orang-orang yang diberikan Allah untuk dapat melihat atau melihat, membaca, meraba, merasakan itu tentunya orang-orang yang memang sudah dipilih. Jadi orang-orang pilihan yang diberikan kelebihan tentunya untuk bermanfaat buat orang banyak. Dan gitu. dianggap mampu. Dianggap mampu, betul. Karena kalau kita artinya kita artikan secara fisik, artinya Allah menciptakan orang itu dapat menyerap ilmu kedokteran. Tahu nggak semua orang jadi dokter. Jadi yang mampu bisa jadi dokter. Yang mampu bisa jadi petani, yang kuat bisa jadi pedagang dan nelayan. Jadi Allah itu menciptakan beragam lah, artinya beragam ilmu pengetahuan dan tidak hanya untuk satu jenis manusia, tapi banyak manusia yang mempunyai kelebihan-kelebihan dan itu tidak sama gitu. Banyak yang nggak kita ketahuin ya di luar sana, ilmu itu luar biasa. Benar nggak Cueng? Ya, gitu. Karena Allah memang memberikan semuanya, menciptakan segala sesuatu yang maha luas gitu ya, dan ilmu yang sangat luas gitu. Artinya kalau untuk sekedar kita membaca itu hanya sebagian kecil, tapi dari yang kecil itu disitulah kita bisa melihat maha besarnya Allah, maha kuasanya Allah kepada makhluknya. Benar, benar. Subhanallah. Oke deh, luar biasa benar bincang-bincang kita kali ini, malam ini di segmen mistis. Tapi nggak cuma mistis ya gitu. Kita belajar sedikit tentang mistis dan agama. Nyatanya itu memang ada gitu. Jadi terima kasih Cueng. Tapi Sama-sama. sebelumnya bisa nggak minta kesan dan pesan Cueng untuk Chow Ekam? Kalau kesan tentunya malam ini malam yang sangat berbahagia buat saya, artinya merupakan satu kehormatan, kebanggaan buat saya bisa tampil di Chow Ekam.
Kalau pesan artinya mudah-mudahan ke depan akan lebih banyak mengundang orang-orang yang mempunyai keahlian tertentu gitu. Artinya agar bisa membedah pemikiran dan wawasan, artinya tentang dunia-dunia gaib, misalnya tentang dunia ramal peramalan, sehingga kita tidak tersesat dalam pemikiran gitu loh. Luar biasa gitu. Jadi kesimpulannya malam ini adalah meramal dan memprediksi sesuatu itu boleh-boleh saja. Yang tidak boleh adalah memastikan, karena sesuatu yang pasti itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.